Mengejutkan, balasan surat Jokowi ke AHY. Semua tahu, termasuk AHY dan Partai Demokrat, bahwa menulis surat kepada Presiden mengenai perihal internal partai adalah sangat tidak relevan. Bahkan, bila mereka memberi alasan, orang-orang dekat Jokowi ikut andil dalam rencana penggeseran AHY. Tetap tidak bisa menjadi alasan. Ini sama saja dengan meminta klarifikasi dari SBY karena ada kadernya, mantan menterinya, yang jadi maling panci. Coba surati SBY mengenai itu, sampai lebaran kuda pun tidak akan dijawabnya. Karena satu, tidak ada relevansinya, walau si maling dulu menteri kesayangan SBY. Kedua, ya malu, masa kader-kader PD konyol-konyol semua. Ada yang maling dana Candi Hambalang, korupsi dana operasional menteri, korupsi Wisma Atlet, korupsi pengadaan mesin jahit, dan sampai maling antena TV. Semua tahu, menulis surat ke Jokowi minta klarifikasi adalah hal konyol dan tidak akan pernah mendapat tanggapan. Meseknya pun sudah mengonfirmasi itu. Tapi mereka tetap membuat surat, justru karena mereka tahu Jokowi menanggapi atau tidak menanggapi, PD tetap mendapatkan satu tujuan yang sudah ditargetkan. Tidak bisa dipungkiri, PD mendapatkan keuntungan dari kisru ini, apalagi saat mereka dibawa-bawa nama Jokowi. Dari kader mereka yang mantan Menpora, Andi Malarangeng, mereka membuat narasi, meminta supaya orang-orang dekat Jokowi tidak mengikuti cara-cara Orde Baru dulu dalam membungkam sebuah partai. Dia bilang orang dekat Jokowi, tapi dia meminta klarifikasi Jokowi atas Muldoko yang statusnya sebagai kepala KSP. Ini sama saja kalau kita minta klarifikasi ke SBY atas perilaku korupsi Andi. SBY mesti menjawab karena itu adalah menterinya dulu. Dan dia harus menjelaskan kenapa sekarang Andi bisa kembali lagi ke partai dengan mudah. Masa koruptor, orang yang sudah melanggar janjinya kepada presiden, bisa diterima lagi dalam partai? Jangan-jangan kecurigaan publik memang benar. Apa itu? Ya, jawabnya harus SBY sendiri yang menjelaskan. Hahaha, beginilah logika yang sedang dibangun Andi. Dia menuduh orang-orang dekat Jokowi, tapi dia meminta Jokowi memberikan penjelasan. Pantesan Andi ini mudah sekali menjadi kambing hitam dari kasus global PD masa lalu. Logikanya mudah diputar-putar. Mereka mengasosiasikan Jokowi dengan Orbah, padahal semua orang tahu Jokowi dan Orbah adalah produk yang sangat berbeda. Justru PD dan Orbah yang banyak orang sebut stali tiga uang. Licik sekali pernyataan Andi ini. Dengan memposisikan Jokowi sebagai orang yang harus menjawab tuduhan mereka, pada dasarnya, mereka berharap popularitas partainya akan terangkat, efek dari popularitas Jokowi sendiri. Nama-nama kader partainya akan kembali disebut, dan terutama AHY akan kembali diperhitungkan. Entah sebagai tokoh apa, yang penting ada hitungannya. Itu mau mereka. Mereka tahu tidak akan bisa melemahkan Jokowi. Selain karena Jokowi yang sangat kuat posisinya di parlemen, juga karena Jokowi tidak ada urusan lagi dengan pergelaran agenda politik tahun 2024 mendatang. PD hanya ingin mengambil efek Jokowi itu untuk menyelamatkan partai dan kader mereka yang semakin redap dan hampir tenggelam. Nyatanya, memang sekarang, semua orang membicarakan PD, semua kadernya kembali giat memberikan statement. Partainya disorot, kadernya diberi panggung, tidak ketinggalan yang dulu terjerembab dengan kasus korupsi sekalipun. Sekarang, semua sekaligus mengudara. Hebat juga memang trik SBY ini. Saya yakin ini perencanaan matang dari SBY. Ini memang peluang terakhir yang harus mereka coba, demi keberadaan partai di tahun 2024 nanti. Ini tidak ubahnya drama untuk mencari simpati publik, agar membicarakan mereka dan satu waktu nanti di tahun 2024, mereka masuk dalam radar pemilih. Apakah peluang ini akan berhasil? Mungkin kalau ini masih tahun 2008, bisa jadi peluangnya besar. Tapi masalahnya tahun sudah jauh berjalan. Tahun 2021 ini orang semakin melekat dengan informasi dan teknologi. Semakin banyak orang menyadari trik-trik seperti ini. Bahkan bisa jadi akan menjadi bumerang karena berbalik menyerang ke PD sendiri. Nyatanya, faksi Anas dan Marzuki malah menjadi ancaman. Tidak bisa dipercaya. Lihat saja PKS dan PAN yang 2 periode ini menjalankan trik yang lebih kurang sama. Tapi coba lihat hasilnya, kadernya terpecah belah. Jangan-jangan ketiga partai ini akan hilang dari peta perpolitikan setelah tahun 2024 nanti. Kita lihat saja.
Bagaimana menurut pendapat Anda?